Selamat pagi, Shalom. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Kita mau terus semangat mengiring Tuhan ya. Di hari-hari yang kita melihat bukan semakin baik, semakin jahat, semakin tidak baik, tapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus kita aman. Amin. Haleluya. Mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dari hidup kita ya. Selama kita diberi nafas, selama kita masih ada, mari kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Saya minta kita banyak berdiri bersama, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Engkau Yesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala raja, yang layak menerima segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, Kau melihat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kau melihat setiap hati kami yang rindu berjumpa dengan Engkau, yang rindu menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa kasih-Mu dalam hidup kami, yang rindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Yesus pimpin ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam otoritas kuasa Roh Kudus-Mu. Biar setiap kami diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan dari kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu semua yang di bagian dan pelayanan. Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga setiap apa yang kami buat Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Semua jemaat-Mu Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Dan kami memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Kepandang kemuliaan-Mu, iman besar Tuhan. Karena pemilik hidup Yesus Kristus sujud di depan-Mu, aku kau
Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih anugerah bagi kami semua. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Engkau setia, Engkau baik Tuhan. Beda dari hati kami mengalir ucapan syukur dan terima kasih. Segala kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang sangat berharga bagi kami. Terima kasih Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, hadirkan ketenangan yang bisa dunia berikan. Ini kau benar rindu yang kau hapus kesalahanku, adanya pengorbanan berikan
karena Engkau yang menjadi pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami hadir di tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya secara jasmani kami diberkati, kami mendapat rohani yang sungguh-sungguh berkat rohani yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami pagi hari ini rindu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapak yang rindu diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Mari kita berdiri bersama, kita mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. pagi hari ini kita menang ya, dari kemalasan, dari sakit, dari godaan apapun yang buat kita nggak mau ibadah, tapi kita saat ini diberikan kemenangan oleh Tuhan. Amin.
Haleluya. Berikan salam kiri kanan saudara, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau siap hadir terima firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, ya. Kalau kita ada sampai hari ini, kesempatan yang Tuhan beri, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita.
Kalau nanti sudah nafas, sudah ada lagi kesempatan bagi selama kita masih ada saat ini melayani Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidupku, maka mahkota kehidupan itu akan diberikan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Syukur bagimu. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Amin. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di melayani
untuk menyembahmu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau melawat kami pribadi, lewat pribadi Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, bukalah tanah hati kami Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami apa yang telah Kau janjikan, maka semuanya akan Kau genapi Bapa. Kami percaya Engkau urapi hamba-Mu Bapa, yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Kau pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu pada pagi ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom kita. Amin saudara ya. Setiap kita boleh mengalami sukacita luar biasa saudara ya. Di mana bulan ini sebentar lagi kita akan masuk dalam minggu Paskah atau Jumat Agung saudara ya. Di mana kita mau belajar pada pagi ini tentang 7 perkataan Yesus di salib saudara. Apa yang Tuhan sampaikan di atas kayu salib, ada 7 perkataan. Kita mau belajar saudara ya. Di mana ada 5 rangkaian kekristenan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Contoh ya, di mana 5 kekristenan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ada kelahiran yang disebut Natal. Ya, Yesus boleh dirayakan tentang kelahirannya, tidak salah. Tapi acap kali umat Tuhan atau gereja Tuhan sering membesar-besarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau disebut Natal. Tapi Yesus lahir ke dunia, tapi kalau dia tidak mati, maka sia-sialah iman saudara. Benar kan saudara? Bagaikan biji, kalau dia jatuh, dia tidak mati, dia tetap biji. Benar kan saudara? Tapi dia melalui kematiannya, dia akan mengalami pertumbuhan. Demikian pula Yesus saudara. Dia lahir ke dunia dan dia mengalami kematian atau disebut Jumat Agung. Benar kan? Tapi dia mati bukan seperti orang-orang di luar kita. Di luar kita banyak nabi, banyak rasul, banyak kepercayaan, banyak dewa. Mati bablas tidak bangkit-bangkit. Benar gak saudara? Tapi lain dengan Yesus. Dia pada hari ketiga dia telah bangkit daripada kematian karena Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin saudara. Kalau Yesus Tuhan, dia telah bangkit, dia bukan menjadi Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang memberkati saudara dan saya. Disinilah kekristenan kita. Jangan engkau menghadapi tantangan, menghadapi masalah di akhir zaman, masa-masa sulit ini. Jangan engkau meninggalkan Tuhan, tetap percaya Yesus, janjinya iya dan amin. Hidupmu akan diberkati. Pada akhir zaman ini akan ada suatu perbedaan antara orang-orang benar dan orang fasik, antara orang yang tidak beribadah kepada Dia dan orang yang beribadah kepadanya. Ekonominya ada suatu perbedaan, rumah tangganya ada suatu perbedaan, keuangannya ada suatu perbedaan. Coba saudara pantau teman-teman kalian yang setia setiap minggu ibadah, hidupnya akan diberkati. Amin. Amin saudara. Tapi jangan ikut Yesus hanya ikut berkat, tapi kita harus merenungkan firman. Firman ini benar-benar yang sungguh meneguhkan saudara dan saya. Saya punya PD kecil saudara, saya bersyukur dan setiap anggota saya anjurkan ikut Alpet, yaitu Alkitab per tahun, di mana ada beberapa orang sudah mulai membaca firman Allah dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai dari Hakim-Hakim. Saya bersyukur saudara, di situ firman itu boleh meneguhkan saudara dan saya. Dan yang keempat, rangkaian dari kekristenan itu ada kelahiran, ada kematian, ada kebangkitan, dan juga apa saudara? Kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ini amat penting. Kalau Yesus bangkit, dia tidak naik ke surga, berarti dia ada di dalam dunia, maka sia-sialah iman saudara. Dan sia-sialah kepercayaan saudara. Tapi kita boleh bersyukur dan terima kasih. Yesus yang kita sembah, dia bukan 100% manusia, 100% juga Tuhan. Dia tidak hidup seperti orang-orang biasa. Dia berkeliaran di dunia, tapi dia naik ke surga.
telah menyediakan tempat buat saudara dan saya. Amin. Karena anugerahnya. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat 3. Demikian bunyi firman Allah. Ini sangat jelas saudara. Yesus naik ke surga, dikatakan, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin, saudara. Amin. Ini ada suatu kepastian. Apa yang telah dijanjikan semuanya akan tergenapi. Orang yang ikut Yesus, dia pasti masuk surga. Amin. Yesus menjamin apa yang dikatakan firman Allah ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan telah menyediakan tempat bagi kamu di mana aku berada. Berarti ada suatu kepastian ikut Yesus. Ya, jadi kita dalam minggu Paskah ini saudara, atau minggu Jumat Agung, kita benar-benar saudara, Jumat Agung itu cerita tentang kurban. Jumat Agung itu cerita tentang 3 salib, 3 manusia dan 3 hari. Apa yang dikatakan Yesus? Ya, aku akan merobohkan bait Allah ini dan 3 hari aku akan membangunnya kembali. Apa yang telah dijanjikan firman Allah maksudnya? Dengan tubuh jasmaninya Yesus, dia pada hari ketika dia telah bangkit daripada kematian, dia naik ke surga telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan dia bukan naik ke surga hanya ingin atau enak-enakan di surga, atau dia diam di surga keliling-keliling tamasya, tapi dia datang kembali menjemput saudara dan saya karena kasih Allah Bapa. Di mana dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, saudara. Di dunia ini banyak nabi, banyak rasul, banyak kepercayaan. Nabi tidak bangkit-bangkit, tapi Yesus bangkit daripada kematian. Ini suatu anugerah. Ini telah nyata. Jangan kita meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, saudara. Memang setiap kita tentu mengalami masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Ya, jangan, Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut Yesus pasti enak, ikut Yesus pasti diberkati. Tidak, masalah demi masalah tentu ada. Kalau engkau setia tetap mengiring Yesus, pasti hidupmu diberkati. Berkata, saya ini tiap hari berdoa untuk keluarga, untuk anak, menantu, cucu-cucu saya, termasuk karyawan saya, pembantu saya. Ya, di mana 2 minggu yang lalu saya juga mengalami masalah. Jangan kau kira pendeta itu tidak ada masalah, karena pendeta diurapi Tuhan. Pendeta itu menjadi alatnya Tuhan. Siapa bilang? Ya, masalah tetap masalah. Saya waktu 2 minggu yang lalu, saya memang, kalau orangnya itu suka bekerja, saudara. Kalau nganggur itu tidak enak. Saya ngomong sama supir saya, karyawan saya, ngomong, ayo kita kosong besok lusa kosong. Beli kayu. Saya kalau nganggur itu saya suka beli kayu timbangan. Maaf saudara, kayu yang murah-murah itu saudara. Di Demak saya beli, saya potong. Saya jadikan lemari, jadikan meja, jadikan kursi. Saya kan hobi saudara, tidak mau nganggur, mau bekerja. Ya, di situ saudara. Waktu karyawan saya nyirkel kayu saudara, yang remehkan sudah mau habis, dilepaskan kirinya, monting saudara, tuas itu langsung sirkelnya itu kena sini saudara. Melepaskan apa itu setrum, tak pikir ke setrum saudara. Jabut saya di sebelahnya gambar dia yang ngotongi kayu. Di situ saudara,
Ternyata setelah tak cabut kok darah pure gitu, dagingnya itu sobek saudara. Waduh, saya ketakutan. Tak ambilkan tangan saya, tak peduli darah, tak pegang ini, tak tempelkan diri saya, teriak, tolong ambilkan kain. Karyawan semua keluar saudara. Di mana keluar bebanan sama karyawan tadi dan pakai kain kaos saudara. Di mana setelah itu saya ngomong, itu kaosnya dilepas, saya tidak bisa om. Ya sudah, gunting buang aja, gunting kaosnya saudara. Di mana selesai saya cuci, langsung tak naikin sepeda bawa ke Puskesmas. Dari Puskesmas karena lukanya dalam ditolak, tak bawa ke William Booth ditolak karena ada yang mati, keluarganya teriak-teriak, ada yang kena COVID. Om bawa aja ke depan, tak bawa ke depan saudara, ke RKZ. Di mana di RKZ pun juga demikian. Om, ini siapa yang jamin? Ya saya Pak. Ini biaya tidak kecil om, karena lukanya parah, saya tidak berani operasi, ini harus dokter spesialis. Berapa dok kira-kira? Sekitar 15 sampai 20, bahkan itu bisa lebih om, karena lukanya dalam. Terus saya telepon anak saya sebagai dokter, yang kami naik. Ya wis, coba kamu tanya, ibunya muda BPJS, katanya, rancang kamu ada BPJS, nggak ada, tapi bapak pernah berobat om, nggak bayar. Berarti kepala keluarga ada KIS, yaitu Kartu Indonesia Sehat. Akhirnya saya tanya, ada KIS, tak suruh ngecek, nggak bisa om, sini bukan dokter BPJS, rumah sakit BPJS. Akhirnya tak pakai RSAL saudara. Puji Tuhan saudara, di situ dicek ada masih aktif. Akhirnya saya masukkan di RSAL saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kau punya pandangan bahwa ikut Yesus pasti aman. Yesus sendiri mau berkorban buat saudara dan saya. Tujuan yang mulia, dia naik ke surga dan dia telah menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ya, di mana waktu Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, dia telah ada 7 perkataan yang dikatakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita renungkan, kita simak. Yesus dalam keadaan sengsara, keadaan berkorban buat saudara dan saya, tapi dia ada 7 perkataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus saudara ya. Mari kita masuk 7 perkataan Yesus di salib saudara. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Di sini dengan jelas dikatakan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi bagiannya. Di mana perkataan Yesus pertama kali, sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia digocok, dia dicambuk, sekalipun dia harus disalibkan, tapi dia bisa berkata yang pertama, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Acap kali dalam kehidupan kita, kena masalah sedikit, kena godaan sedikit, kena perkataan sedikit, sudah tersungging. Ya, apalagi kalau sudah dengan mertua, awas sampai aku suki kok tak jadi pembantu, tak suruh ngepel, masih dendam itu disimpan sampai seumur hidup. Tapi Yesus, dia waktu disalibkan, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan disalib, dia bisa mengampuni kepada orang-orang yang menganiaya dia, orang-orang yang membuat dia sengsara, orang-orang yang menyalibkan dia. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini perkataan Yesus luar biasa. Ayo kita mau belajar. Jangan kau kena masalah sedikit dengan suamimu, dengan istrimu, sudah mulai tersinggung, mulai menaruh dendam, tidak mau mengampuni, tidak mau menyapa dan sebagainya. Rugi sendiri. Mari satu dengan yang lain.
pada pagi ini kita mau belajar apa yang dikatakan Yesus. Kita mau mengatakannya, ampunilah suamiku, ampunilah istriku, ampunilah anak-anakku, ampunilah orang tuaku. Bisa enggak kita? Ayo, kalau enggak bisa kita mau belajar. Waktu Yesus disalib, ada 7 perkataan yang diberikan Yesus buat saudara dan saya. Kita renungkan saudara. Yang kedua saudara, mari kita baca di dalam Lukas 23 tetap ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga aku akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ada suatu jaminan di mana di situ ada disalibkan 2 penjahat, yang satu penyambung, yang satunya lagi sebagai penjahat, di mana yang satu menghujat Yesus. Ya, tapi yang lain dia bisa tahu keadaannya. Akhirnya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saat engkau percaya Yesus, saat itu pula engkau ada di Taman Firdaus. Mungkin di saat engkau sakit, ya, engkau berseru dalam nama Tuhan Yesus, engkau minta ampun, engkau ada jaminan masuk di dalam kerajaan Allah, yaitu Firdaus atau surga yang mulia. Inilah perkataan Yesus yang kedua, saudara. Dan yang ada satu ucapan yang pasti di dalam Tuhan, tidak ada mudah-mudahan, tidak ada mungkin-mungkinan. Ya, jadi ada suatu kepastian, ikut Yesus pasti masuk surga. Amin. Amin, saudara. Amin. Sejahat apapun yang mungkin dalam pikiranmu, dalam hidupmu, engkau berlaku yang kurang baik, saat ini engkau minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni hidupmu. Jangan kau terus berbuat dosa. Tapi jika kau ada berbuat dosa, minta ampun. Tuhan menjamin dalam hidup saudara dan saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ada suatu kepastian, tidak ada kata mugi-mugi atau mudah-mudahan. Ya, jadi ikut Yesus pasti ada jaminan, saudara ya. Di mana yang ketiga, saudara, Yesus mengakui, saudara. Mari kita baca di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 26-27. Dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihnya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu, ini ibumu." Yesus berkata, "Ini anakmu, ini ibumu." Pengakuan Yesus di atas kayu salib. Tak kalah Yesus masih hidup, masih mengajar, masih menyampaikan firman Tuhan, dia bahkan menolak. Ya, dikatakan, saudara, di dalam kitab Markus, saudara, pasal 3 ayat 30 sampai 33. Apa yang dikatakan Markus pasal 3 ayat 30 sampai 33, demikian bunyi firman Allah. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia.
Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Waktu Yesus mengajar di tengah-tengah orang banyak, di mana ibu dan saudara-saudaranya ingin berjumpa dengan Yesus, dia tidak mau mengakuinya. Siapa saudara-saudaraku, siapa ibuku? Barang siapa melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Tapi waktu Yesus disalib, dia telah mengatakan, inilah anakmu, inilah ibumu. Inilah perkataan Yesus yang ketiga kali di atas kayu salib. Kita mau renungkan pada pagi ini. Mungkin engkau saat ini sudah bertengkar kepada mertuamu, kepada menantumu. Ampunilah mereka. Ya, akuilah mereka mertuamu sebagai orang tuamu. Akuilah mereka menantumu sebagai anakmu. Seperti Yesus, dia mulai mengakui murid-muridnya, mengakui ibunya sebagai orang tua. Ajar kali dalam kehidupan itu ada masalah keluarga, rumah tangga, antara orang tua terhadap anak, antara mantu dan mertua. Tapi kita mau belajar perkataan Yesus di atas kayu salib. Apa yang telah Yesus sampaikan, saya percaya di sini menjadi suatu berkat bagi saudara dan saya. Yang keempat, ya saudara, mari kita baca dalam Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Demikian bunyi firman Allah. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Yesus sebagai 100% manusia, 100% juga Tuhan. Secara manusia, orang yang dianiaya, orang yang disiksa, pasti haus. Benar saudara? Yesus dicambuk, dianiaya, merasa kehausan. Dia berkata, aku haus. Demikian pula dalam hidupku saudara. Orang yang disiksa itu pasti 100% mengalami kehausan. Jadi secara manusia Yesus itu bisa lapar, bisa haus saudara. Demikian pula hidupmu. Hari-hari ini mungkin kosong. Mungkin hari-hari ini kau berputus asa, engkau hampa, seolah-olah nggak ada pertolongan. Carilah Tuhan. Barang siapa, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan memiliki bumi. Amin, saudara. Mau diberkati Tuhan. Amin. Engkau harus merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Jangan engkau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, menjadi luar biasa. Jangan membanding-bandingkan satu dengan yang lain, supaya hidupmu diberkati. Ya, saya tidak nyindir. Ada sedikit, ya saudara, rapat besar yang diikuti oleh alat-alat bangunan, saudara. Diikuti oleh obeng, tang, catut, kertas gosok, ya, di mana mereka itu, saudara, sekrup apa saudara, di mana mereka waktu rapat besar, mereka berkata, obeng, kamu harus keluar. Loh, kenapa harus keluar? Iya, kerjamu itu maunya ditekan-tekan, diputar-putar, baru berfungsi. Adakah di sini mau melayani pekerjaan Tuhan seperti ini? Umumnya ditekan, diputar-putar, baru berfungsi mau melayani Tuhan. Ingat, ini akhir zaman.
penggenapan firman Tuhan sudah jelas apa yang kau pandang, apa yang kau lihat di baik media massa maupun media cetak maupun media elektronik, semuanya sudah terjadi. Banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, masa aniaya, masa-masa sulit dan sebagainya. Yang teristimewa hari ini hanya bisa mengeluh. Lombok larang, telur larang, ikan ayam larang, beras apa lagi saudara? Yang pokok makanan kita. Semua pada naik, ini tanda-tanda akhir zaman. Pulang dari sini sampai PS, baca Lukas 24. Apa yang tertulis di situ bukan katanya Pak Pendeta Lukas, tapi itu firman Allah. Kalau memang iya, renungkan, ayo mulai setia mengiring Tuhan. Ya. Yang ketiga, akhirnya dia ngomong, ayo kamu, Hammer harus keluar. Kalau aku keluar, nggak apa-apa, Hammer juga keluar. Loh, kenapa kau keluar? Dia kerjamu kedok sana, kedok sini, bikin ribut saja. Akhirnya Hammer juga keluar, saudara. Tapi dia berkata, oke, aku mau keluar. Tapi aku minta cabut juga keluar. Loh, kenapa kamu harus keluar? Aku harus keluar. Iya, kerjamu cabut sana, cabut sini. Ya, ngambil jemaat orang satu, ditarik ke sini dan sebagainya. Di sini nggak ada. Ya, saya percaya pengembalaan saudara oleh Ibu Tantri sebagai kepala sidang. Saya percaya punya sesuai dengan firman Allah. Akhirnya kalau saudara yang mau, oke, aku mau keluar, tapi saya minta juga kertas gosok harus keluar. Loh, kenapa aku harus keluar? Iya, kerja itu gosok sana, gosok sini, gosip sana, gosip sini, suka jual omongan. Ya, yang terakhir alat-alat pertukangan ini saudara, meteran. Oke, aku mau keluar dari kertas gosok, tapi saya minta meteran juga keluar. Loh, kenapa aku harus keluar? Iya, kerjamu meteri sana, meteri sini, banding sana, banding sini. Oh, dari sini PKN 75.000, 100.000, dari orang 100.000. Lari ke sana. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau ada bertobat, amin saudara. Saya percaya setiap kita mau dipakai alatnya Tuhan, akhirnya datanglah si anak tukang kayu yang namanya Yesus Kristus. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang setia dan mau ikut undangan Yesus Kristus, engkau akan dipuaskan, engkau akan diberkati hidupmu. Amin saudara. 7 ada perkataan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kelima saudara, ya, di mana yang keempat tadi Yesus haus secara manusia. Yang kelima perkataan Yesus Kristus saudara. Mari kita baca di dalam kitab Markus pasal 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34 dengan jelas katakan saudara. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Haleluya saudara. Secara manusia Yesus pun butuh pertolongan. Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sebagai Tuhan saja dia butuh pertolongan, dia memanggil Allah Bapaknya. Apalagi saudara dan saya yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah berseru Yesus. Mulai pada pagi ini, apapun masalahmu, jangan datang kepada yang lain, datanglah kepada Yesus. Saya percaya engkau akan diberkati. Apa yang telah kau serukan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Amin, saudara. Ya, di mana perkataan Yesus yang ke-6, saudara. Yohanes 15 ayat 30.
Karena 19 ayat 30 dengan jelas katakan saudara, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Perkataan Yesus Kristus yang ke-6. Sudah selesai. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, semuanya sudah tergenapi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib, kita harus mau melakukan. Apa yang Yesus ajarkan, saudara, ya, di mana Yesus tahu bahwa semuanya itu sudah selesai, saudara. 7 perkataan Yesus Kristus ini, saudara. Yang ke-7, saudara, Lukas pasal 23 ayat 6. Lukas 23 ayat 6. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus berserah apa yang menjadi rencana Allah Bapa dalam hidupnya. Yesus mungkin ada suatu kuasa, dia bisa turun dari salib, dia bisa lari dari segala masalahnya. Tapi Yesus mau berserah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mau berserah apa yang Tuhan Allah rencanakan, dia mau melakukannya. Demikian pula dalam hidup ini, hari-hari ini ada suatu hal-hal yang mencobai saudara. Jangan engkau berserah kepada yang lain. Serahkanlah kepada Allah Bapa, serahkanlah kepada Yesus, Yesus Sang Penolong. Ada perkataan Yesus di atas kayu salib, saudara. Yang pertama, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, sesungguhnya hari ini engkau dengan aku ada bersama-sama engkau di taman Firdaus. Yang ketiga, ini anakku, ini ibumu, inilah pengakuan Yesus Kristus. Apapun hari-hari ini yang engkau alami, engkau harus mengakui semuanya. Yang keempat, saudara, aku haus. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Secara manusia kita butuh pertolongan dari Tuhan. Pasti engkau akan dituntun lewat firman Tuhan, engkau akan memiliki bumi dan sebagainya, saudara. Yang keempat, saudara, yang kelima, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus saja sebagai Tuhan, dia butuh pertolongan. Teristimewa saudara dan saya, bukan Tuhan. Kita butuh pertolongan dalam menghadapi situasi yang kurang menentu, kurang enak ini. Kita percaya bahwa akhir zaman ada suatu perbedaan. Ya, kita baca aja di dalam Maliaki 3 ayat 18. Ini sangat indah. Maliaki pasal 3 ayat 18. Dengan jelas dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, saudara. Jangan mau kena masalah sedikit, kena tantangan sedikit, ada suatu hal yang lain. Mungkin kau meninggalkan Tuhan saya, ya. Mungkin kau berkata, maaf Bu Gembala, saya nggak bisa hadir karena di kampung saya ada kerja bakti. Maaf Bu Gembala, di kampung saya ada demo makanan Bu, kalau saya nggak hadir nggak enak Bu. Kalau ibadah kan minggu depan ada. Kalau ini demo kan nggak ada minggu depan. Pertanyaannya, iya minggu depan kalau kau masih hidup. Benar nggak, saudara? Kita nggak tahu loh, kalau berkata
umurku masih muda, aku sih jauh dari kematian. Dan berkata, saudara, umur 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 25 tahun masih sehat-sehatnya tahu tentang Tuhan. Banyak sekali, saudara. Ya, mati dan hidup ada di tangan Tuhan. Ayo kita berserah. Yang keenam, saudara, sudah selesai. Ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus semuanya sudah tergenapi. Yesus berkata sudah selesai. Setelah selesai, dia menyerahkan nyawanya yang kedua. Ke dalam tangan serahkan nyawa. Disinilah momen daripada Paskah. Sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah Jumat Agung. Jangan meninggalkan Tuhan. Renungkanlah firman ini. Yesus datang ke dunia. Dia telah lahir, dia telah mati, dan dia telah bangkit. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ada suatu kepastian, dan dia akan datang kembali menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kalau hamba-Mu sudah berbicara. Tapi nyatakanlah firman-Mu, tanamkanlah firman-Mu dalam hidup kami, supaya pulang dari tempat ini mereka selalu ingat akan firman-Mu, selalu ingat akan perkataan-Mu di atas kayu salib Tuhan, supaya kami lebih lagi lebih setia mengiringi Engkau Bapa. Yang diberkati firman Allah katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi kita ini firman Tuhan sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk selalu berada di mengampuni. Terima kasih barusan atas firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melihat warta sepekan pada pagi hari ini. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan. Ibadah umum setiap minggu pukul 8 pagi, siapkanlah diri untuk menerima hadirat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kami mengajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja setiap minggu ketiga pukul 8 pagi, tempat di ruang kantor gereja. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama menyembah dapat mengikuti ibadah doa malam setiap Selasa jam 7 malam. Bagi para wanita, kami mengundang dapat hadir dalam ibadah WP setiap minggu pertama hari Rabu jam 6 malam. Tetap terhubung dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pikir nanti besok hari Selasa ada doa malam. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bisa hadir bersama-sama besok hari Selasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang yang telah kami
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang senantiasa mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang sungguh-sungguh hidup menurut kebenaran firman-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu, melakukan kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Itu adalah jaminan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang senantiasa melihat setiap hati kami, Engkau juga senantiasa menegur hati kami ketika kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Itu adalah satu hal yang luar biasa, supaya kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami berterima kasih untuk firman yang hari ini sudah kami dengar. Tuhan memberkati Pak Lukas, memberkati kesehatannya, memberikan beliau kekuatan, pewahyuan-pewahyuan baru di dalam hidupnya. Berikan dia ya Tuhan, pewahyuan untuk melayani Engkau senantiasa, sehingga ada hal-hal baru yang boleh disampaikan. Memberkati Bu Lukas, memberkati seluruh anak cucu dan menantunya, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Terlebih-lebih lagi ya Tuhan, kemana saudara kami Pak Lukas ini pergi untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan, melayani di gereja-gereja di pedesaan, melayani di penjara-penjara, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, lindungi dari segala bahaya, supaya saudara kami ini boleh pulang, berangkat dan pulang dalam keadaan damai sejahtera, penuh perlindungan Tuhan, dilindungi senantiasa dari bahaya. Terima kasih Bapa yang di surga untuk kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus menjabarkan di dalam hati kami, dan kami boleh menangkap kebenaran firman ini untuk kami kerjakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami hari lepas hari boleh Tuhan perbaiki lewat kebenaran firman-Mu. Ada perubahan di dalam kehidupan kekristenan kami. Kami percaya Tuhan, orang Kristen adalah orang yang hidupnya Kau perbaharui dari hari lepas hari. Tanpa pembaharuan dari hari lepas hari, pengenalan akan Kristus Yesus perlu dipertanyakan. Terima kasih, mari Tuhan Yesus, mari kalau Roh Kudus, Engkau urapi setiap jemaat Tuhan, supaya pada hari ini ketika kami mendengar kebenaran firman ini,
kami boleh menangkap untuk melakukannya. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan, tumpahkan tangan-Mu atas kepala kami masing-masing. Biar berkat dari surga itu Tuhan turunkan atas kami, berkat rohani yang berkelimpahan. Karena kami percaya ketika berkat rohani yang berkelimpahan itu ada di dalam kehidupan kami, maka yang jasmani itu akan mengikuti kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang mengalami masalah di dalam ekonominya, di dalam keluarganya, dalam hidup perkawinannya, di dalam menjaga dan mengajar anak-anak mereka. Tuhan, biar Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Engkau sudah bangkit, Engkau ada di antara kami, Engkau Immanuel. Dan kami mempercayakan seluruh jemaat ini di tanah Tuhan, biar Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka terobosan-terobosan jalan. Tuhan sendiri yang memimpin jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, karena kami percaya hormat dan gentar akan Tuhan adalah permulaan dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja yang berkembang dengan begitu luar biasa. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu, berikan mereka hikmat, memberikan dasar yang baik kepada anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja, sehingga mereka berkembang, bertumbuh ya Tuhan, menjadi anak-anak yang kuat di dalam Kristus Yesus, supaya kelak mereka juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi banyak keluarganya yang dimenangkan oleh mereka. Terima kasih Bapa di surga, tambahkan karunia dan limpah pada anak-anak ini Tuhan, biar mereka terus berjalan, bertumbuh dan menjadi kuat di dalam kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat para pekerja yang ada di tempat ini. Persatukan kami dalam ikatan tali kasih-Mu, supaya kami boleh sehati, sepikir, seroh, sejiwa, saling mengasihi, saling mendoakan, saling peduli, tidak egois ya Tuhan. Kami punya satu tujuan saja, yaitu untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika yang satu ini kami kerjakan Tuhan, maka yang lain-lain itu hanya persoalan kecil di dalam kehidupan kami. Kami akan pegang janji-janji-Mu bahwa orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan mengasihi kami. Kami berdoa juga untuk kota Surabaya. Terima kasih Tuhan, malaikat-malaikat penjaga-Mu menjagai kota ini dari segala bencana alam, mengelilingi kota Surabaya ini Tuhan. Biar kami boleh tetap aman, tenteram dan damai Tuhan. Biar kami boleh tetap mencari Engkau, berdoa mencari wajah-Mu, menjadi kota pendoa bagi Indonesia, bagi kota-kota yang lain di negeri ini. Kami berdoa untuk Indonesia juga Tuhan. Ketika bencana alam ini datang ke negeri kami percayakan Indonesia di tangan Tuhan. Kami percaya pasti Tuhan punya maksud dan rencana yang baik. Ada penuaian jiwa-jiwa lewat dari bencana alam ini. Akan banyak orang berteriak mencari Yesus. Akan banyak orang diselamatkan karena mereka sesungguhnya tidak mempunyai pegangan lain. Tapi biarlah pada saat itu hamba-hambamu, anak-anak, siapapun Tuhan yang ada di sekeliling mereka boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Wali Kota yang ada di Surabaya, pejabat dari gubernur yang ada di Surabaya ini Tuhan, yang ada di Jawa Timur, Tuhan berikan mereka hikmah di dalam mengatasi bencana alam yang terjadi di seluruh Jawa Timur, supaya sungguh Tuhan mereka juga bergantung kepada Engkau, mereka juga bergantung kepada kemurahan daripada. Kami percaya Tuhan, bukan kami tetapi Engkau yang akan melakukan bencana alam ini dari Indonesia.
Kami berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri yang masih pejabat sampai nanti bulan Oktober. Berikan mereka hikmat ya Tuhan untuk terus mengelola negeri ini, supaya negeri ini tetap aman, tentram dan damai, supaya kami boleh menikmati hari-hari kami dengan baik beribadah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah negeri ini dan Engkau peduli kepada kami semua, peduli kepada rakyat Indonesia, memberkati Indonesia, memberkati tanahnya, memberkati hutannya, memberkati airnya, memberkati udaranya, memberkati semua yang hidup di negeri ini Tuhan. Sehingga negeri kami tidak kekurangan pangan, tetapi akan terjadi kelimpahan ketika kami berbalik kepada Engkau Tuhan. Kami berseru-seru kepadamu, Engkau akan mendengarkan dan Engkau akan menjawab. Maka Allah Roh Kudus kami mohon, biar saat ini juga Tuhan Kau kirimkan Roh Kudus menjamah hati seluruh Indonesia ini Tuhan. Terlebih-lebih kami anak-anakmu yang percaya, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa hari ini. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari sekarang. Kami percaya tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kami semua. Kami memberkati kursi-kursi yang kosong di gereja ini. Kami memberkati jemaat Tuhan yang hatinya Engkau gerakkan untuk membawa jiwa-jiwa di gereja ini. Kami percaya gereja ini milik kepunyaan, bukan milik kepunyaan kami. Dan Engkau bisa berbuat apa saja Tuhan, supaya kemuliaan demi kemuliaan Tuhan boleh nyata di negeri ini, boleh nyata di gereja kami. Memberkati seluruh tim musik, memberkati para pekerja, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan ini melimpah di dalam kehidupan kami semua. Mari saudara, kita akan berdiri untuk menerima berkat. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai sekarang sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Amin. Yesus berkata, Thank you.